Wow, smart listener, saking serunya kita ngobrol ya di saat break, nggak kerasa udah balik lagi nih menemani Anda smart listener yang lagi di jalan. Tetap berhati-hati, yang sedang mendengarkan kami di Senin Inspirasi dimanapun Anda berada, tetap semangat dan stay safe ya. Nah, kita akan melanjutkan lagi ngebahas soal aren ori yang walaupun terbilang masih sangat baru gitu ya, tapi ini juga menawarkan kualitas yang tidak main-main karena istilahnya mungkin karena basicnya adalah dosen gitu ya, jadi semuanya based on riset gitu, harus memberikan kualitas terbaik. Dan ini benar-benar aren asli ya. Boleh diceritakan proses pengolahannya seperti apa? Karena kan tadi kita udah tahu nih perbedaan antara, udah dijelasin gula merah atau gula aren itu memang punya ciri khas yang memang menonjol dari segi warna, wanginya juga gitu ya. Proses pengolahannya seperti apa sih? Iya Kak, terima kasih. Jadi proses pengolahannya itu dari bahan baku, kita beli bahan baku dan itu betul-betul kami seleksi. Bahkan pernah kami awal itu mungkin ada sekitar 40 kiloan kami reject, bahkan sempat rugi, tapi saya bilang itu enggak apa-apa karena kita bertahan di kualitas. Ceritanya begini Kak, jadi kita malah sampai betul-betul tahu ini daeng siapa nih, yang gulanya daeng siapa nih. Jadi sampai segitunya. Jadi karung kami itu kami tulisi, oh ini daeng siapa nih yang punya. Karena sempat kita ambil sampel, kemudian kita bilang, oh ini oke. Tapi ternyata kan teman kami ini tapi dari desa lain itu ambil dari orang lain gitu. Jadi itu sama sekali berbeda gitu. Jadi istilahnya dari bahan baku kami seleksi sampai kami bilang ini aren kami ini kalau dalam Islam kan ada hadis itu ada kelihatan perawinya atau nasabnya, malah sampai segitunya. Kita tahu ini aren yang asal muasalnya dari daeng siapa? Dari daeng siapa gitu, pangannya siapa. Itu sampai kami perhatikan. Kemudian masuk dibawa ke Makassar. Jadi itu kan sudah dalam bentuk batu. Itu kemudian diproses sama teman. Kira-kira dari proses pengolahannya berapa lama? Cuman sebentar kok, cuman cukup dimasak aja. Ya, dimasak saja dengan air mineral dengan ukuran tertentu pastinya. Kira-kira dari 1,2 kilo itu menghasilkan ya seperti ini Kak. Jadi menghasilkan 1 liter. Ini ukuran 1 liter ya? 1 liter. Itu dari aren 1,2 kilo. Kalau campuran air dan segala macam karena titik didih dan segala macam itu teman yang lebih tahu secara teknis kan, mungkin itu beliau yang lebih bisa menjelaskan. Berarti kira-kira begitu ceritanya. 1,2 kilo aren batu gitu ya. Batu. Diproduksi kurang lebih jadinya 1 liter gitu kira-kira, ya. Plus air mineral. Kalau ini untuk ukuran 250 miligram. Mililiter ya, 250 mililiter. Ya mililiter. Benar-benar. Kok saya langsung ikut-ikutan miligram juga. Ya, maaf. Oke, ini dipasarkannya dengan harga berapa? Yang 1 liter sama yang 250 mili? Ya, kalau secara eceran teman itu pasarkan 65.000 dan 22.000, tetapi biasanya kalau langganan-langganan sudah ada harga khusus gitu. Jadi istilahnya harga distributor ya, harga reseller gitu ya. Jadi kami malah mengharap silakan kontak kami saja dan insya Allah pastinya dikasih harga yang lebih murah daripada yang seperti yang saya bilang tadi gitu. Silahkan kontak langsung. Insya Allah kami open, malah kami berpikir banyak yang boleh memproduksi ini atau join di kami, karena harapannya sebenarnya banyak yang bisa bergerak di bidang ini gitu, karena ayo sama-sama kita galakkan ini dari perspektif pemberdayaan masyarakat, kebudayaan, kesehatan. Jadi banyak sekali yang bisa kita untungkan, ditolong gitu ya. Insya Allah. Ngomongin pemberdayaan masyarakat ini kan ngambilnya langsung dari masyarakat desa ya. Ngambilnya langsung dari para petani aren gitu. Sistemnya seperti apa dan apa nih benefit yang atau istilahnya hasil yang sudah terlihat dari masyarakat desa? Apa yang perubahan apa gitu yang terlihat dari masyarakat desa
selama mereka diberdayakan untuk terus memproduksi dan menghasilkan aren? Iya Kak, jadi sebenarnya belum terlalu besar dan ideal sih, tapi kami menuju ke sana, mudah-mudahan, mohon doa dan dukungannya. Jadi kami dari harga standar yang ada dipasarkan sama petani-petani, kami berani mengambil lebih gitu. Yeah. Bahkan kami berani untuk misalnya untuk simpan dana supaya bahan bakunya tidak kemana-mana. Tetapi yang menarik juga ada malah mungkin budaya ya atau kepercayaan. Ada juga petani yang memang dasarnya dia bilang saya tidak bisa begitu nak. Jadi pokoknya ada barang baru saya dibayar. Jadi memang seperti itu. Tapi ada juga yang bisa seperti itu. Nah, kalau kami berharap ke depan itu kami bisa membina banyak petani berkelompok, kemudian menghasilkan aren yang berkualitas seperti ini. Malah harapan kami itu bisa lebih, misalnya mereka mempunyai mesin yang akan membuat gula smooth. Gula smooth itu ya dari aren juga, tetapi yang bubuk itu. Oh ya. Kalau itu tujuannya adalah bagaimana itu bisa diekspor. Untuk kebutuhan dalam negeri juga sebenarnya itu juga banyak gitu. Tapi itu kalau bisa tujuannya diekspor gitu. Iya. Jadi memang arahnya ke sana. Budidaya aren itu susah nggak sih? Ya sebenarnya dia itu tanaman liar Kak. Jadi biasanya yang petani atau penyadap itu sebenarnya itu hanya pekerjaan sampingan biasanya Kak. Oh iya. Biasanya mereka itu punya ladang jagung atau sawah. Nah itu sebenarnya yang mungkin utama ya. Nah ini sebenarnya sampingan, dan mereka tanaman aren ini tidak sengaja ditanam. Kalau di kampung-kampung saya lihat itu memang tanaman liar. Ya, gitu tanaman ya? liar tumbuh sendiri dan disebarkan oleh kelelawar mungkin ininya bibit-bibitnya. Ya, jadi seperti itu Kak yang saya lihat, karena ini tumbuh sendiri saya, dan kalau di kehutanan itu ya ini saya dapat ini kan ilmu dari teman di kehutanan itu, hasil hutan bukan kayu, jadi dia itu sebenarnya tidak dibudidaya gitu, jadi liar saja itu yang diambil ini. Jadi sebenarnya ini, dan tapi satu kabar yang sebenarnya mencengangkan bagi saya, karena daerah di sana itu kan sedang dalam proses pembebasan. Ada beberapa titik, beberapa luas lah lokasi yang mereka itu dibebaskan lahannya untuk pembangunan bendungan besar di atas. Nah itu ternyata ganti rugi satu pohon aren itu besar sekali, 5 juta. Satu pohon aren. Bahkan itu lebih besar, lebih tinggi daripada pohon kelapa. Karena mungkin itu ya dari pemerintah pastinya mungkin tahu ya bahwa karena sudah aware akan gula aren ini, pangsa pasarnya seperti apa gitu ya, harganya belum lagi, juga. Produk lain dari pohon ini yang saya tahu, terakhir saya dapat kabar ijunya itu bisa diproses itu jadi bahan dasar buat jok mobil mewah. Wow. Jadi luar biasa pohon ini. Ini kita baru bicara aren saja kayak belum bicara yang pohonnya secara utuh. Yang gitu tentu dari akar sampai ke pucuk daunnya pasti punya manfaat. Betul Kak. Gitu ya. Salah satunya niranya aja gitu. Dan ini satu kabar yang juga menggembirakan gitu ya untuk para petani, masyarakat di pedesaan gitu. Tak perlu sulit untuk membudidayakan atau bahkan merawat pohon aren seperti merawat sawah gitu ya. Tapi juga mendapatkan hasil yang luar biasa. Dalam satu minggu misalnya menghasilkan para petani itu bisa menghasilkan berapa kilo? Mungkin saya tidak terlalu ini ya secara teknis. Kalau teman-teman ngambilnya per bulan kah, per minggu atau? Ya biasanya yang saya tahu
Yaitu memang kalau bicara produksi tiap-tiap pohon beda-beda, tetapi kalau di kami sendiri kami tuh sempat di 300 kilo per bulan. Cuman ya memang namanya bisnis, tadi kembali ke pertanyaannya kakak, membangun tim. Jadi memang mungkin kadang tim kita itu ya naik turun, artinya ada kesibukan lain karena masing-masing kan punya kesibukan. Benar. Jadi ini boleh dikata utama, bukan juga utama, sambilan juga bukan. Bukan tapi sambilan. kita berusaha untuk bagaimana ini tetap jalan tanpa menyampingkan kesibukan masing-masing. Sempat di 300, tapi sempat juga sedikit vakum, kemudian ini baru naik lagi. Jadi fluktuatif kita ini. Ya, tapi yang saya lihat meskipun mungkin kita tidak terlalu gencar promo, tetapi sudah ada istilahnya pelanggan tetap yang selalu nyari. Makanya Benar. kita juga kadang mau berhenti produksi, kasihan juga sama usahanya teman-teman. Benar. Demand-nya udah ada. Ya, ada Kak. Gitu. Jadi memang harus terus ada konsisten. Supply, Iya, betul, harus Kak. konsisten Iya, betul, supply gitu ya. Iya, Kak. Kalau untuk produksi gula aren ini terpengaruh nggak sih dengan perubahan cuaca? Ya, kalau yang saya tahu, kalau info dari petani dan teman-teman di desa sana, katanya terpengaruh. Jadi kalau musim hujan itu dia turun. Tapi kalau dari info dari yang ahlinya yang di kehutanan, dia bilangnya sebenarnya itu tidak pengaruh. Cuman mau panas mau hujan gitu. Sama saja. Mungkin cuman karena mungkin hujan dan kadar airnya saja yang banyak gitu. Itu yang saya tahu gitu. Tapi setelah saya ini sebenarnya ya untuk bahan baku sebenarnya untuk Sulawesi Selatan kita tidak terlalu sulit gitu. Jadi aman-aman saja. Awalnya memang yang saya bilang tadi, kita hanya terpaku atau hanya bergantung pada satu tempat, tapi setelah melalui proses riset, belajar akhirnya bisa menemukan bagaimana aren itu wanginya keluar di titik didih tertentu mungkin ya, dengan proses produksi tertentu. Nah, itu mungkin yang rahasianya saya pun tidak tahu, itu dipegang oleh yang produksi. Oke, tim produksi. Jadi kira-kira begitu, Kak. Baik, jadi masing-masing divisi ngurusin urusannya masing-masing gitu. Tidak ganggu ini. Oke, luar biasa. Nanti kita masih akan melanjutkan obrolan kita bersama dengan Pak Rudi, tentunya menarik sekali nih. Jadi tercerahkan banyak juga tentang aren dan gula aren itu sendiri. Smart listener, kira-kira udah ada nggak sih yang terinspirasi untuk juga ikutan berbisnis gula aren ini? Modalnya seperti apa sih, besar atau enggak? Penghasilannya seperti apa? Kita akan bahas di sesi yang terakhir.